Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat asar yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat berikan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon izin, ini harusnya jadwalnya Ustaz Edi. Saya izin menggantikan beliau karena beliau ada satu hal yang lainnya. Insyaallah biasanya dengan Ustaz Edi katanya kajian tafsir ya Pak ya. Oke. Baik, kajian tafsir surat An-Nisa ya kalau nggak salah ya. Tapi kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang lainnya, gitu ya. Jadi biar nanti ini yang kajian tafsir surat An-Nisanya itu strategi, ya. Biar ritmenya sama. Nah, bapak-bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema yang masih berhubungan dengan puasa, tapi kemudian ini menjadi rangkaian yang berurutan. Ya, kita tahu bahwa sekalian dalam Islam kita kenal yang namanya rukun Islam. Ya, rukun itu kalau bahasa Indonesia artinya tiang, pondasi. Berarti kalau rukun Islam berarti pondasi Islam. Nah, kita tahu rukun Islam ada berapa bapak sekalian? Ada 5. Ya, yang pertama syahadat, maka sering kita ada cadat sholat itu nomor 2. Iya betul, karena yang pertama adalah apa? Syahadat, gitu ya. Nah, maka setelah puasa itu ada nanti namanya apa? Zakat. Nah, kita kan sering nih. Jadi setelah kita berpuasa, maka kita apa? Zakat. Nah, bagaimana pandangan Islam atau bagaimana instruksi Islam terkait tentang zakat? Nah, kita akan jelaskan insya Allah di momen ini, di waktu yang singkat ini. Nah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ketika pertama kali membahas tentang hukum atau segala sesuatu kita harus tahu landasannya. Jadi ini penting dalam kitab agama Islam karena sebuah ibadah bapak-bapak sekalian itu memang harus punya 2 unsur penting. Ya, jadi kalau ibadah kita mau diterima, tentu konsep ibadah ini dalam artian luas ya bapak sekalian, seperti dijelaskan oleh ulama, ibadah itu adalah semua tindakan, semua perilaku yang mana perilaku tersebut mendatangkan keridhaan Allah. Maka itu namanya apa? Ibadah. Ya, tentu nanti ada ibadah yang sifatnya ritual. Ya, sholat, ini ya, puasa dan sebagainya. Tapi misalnya maaf, buang sampah pada tempatnya itu juga bagian daripada ibadah. Ya kan? Naik motor tidak ugal-ugalan itu juga bagian dari ibadah. Ya. Nah, apa dalil atau ayat yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang zakat? Kita tahu ya kan? Aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu dipadankan, dirikanlah sholat dan apa? Tunaikan zakat. Malah kita tahu dalam peristiwa ketika Sayyidina Abu Bakar menjabat menjadi khalifah, salah satu kerjaan beliau pertama kali adalah memerangi orang-orang yang membedakan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat. Jadi pada saat Rasul sudah wafat, kemudian beberapa orang akhirnya enggan untuk bayar zakat. Maka apa kata Abu Bakar? Gitu kan, saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Nah, ayat selanjutnya kita tahu ada kata khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Itu di sini maksud harta orang kaya, shadaqatan, sedekah. Karena zakat itu seringkali dibahasakan di Quran itu dengan kata-kata sedekah. Ya, yang mana fungsi zakat ini apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu untuk mensucikan
Ya, jadi ibarat itu kan kita tahu zakat itu kesucian harta, ya. Karena kita tahu harta kita boleh jadi ada yang ngambil dari hal yang syubhat dan sebagainya, maka zakat adalah salah satu cara untuk mensucikan. Nah, secara umum Bapak-Bapak sekalian, objek zakat itu dua. Ya, objek zakat dua. Yang pertama kita sebut namanya zakat mal. Ya. Bukan zakat mal ya, Bapak-Bapak sekalian. Kalau zakat mal beda, ya itu di mal. Ini zakat mal. Artinya objek zakatnya apa? Berupa apa? Harta. Artinya yang dibersihkan, yang disucikan apanya? Hartanya. Kemudian yang kedua nanti ada namanya zakat fitrah. Ya, jiwanya yang disucikan, dirinya yang disucikan. Nah, dua objek ini berbeda. Maka Bapak-Bapak sekalian boleh jadi Bapak wajib bayar zakat fitrah, tapi tidak wajib bayar zakat mal. Karena nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, apa saja sih objek zakat mal atau harta apa saja sih yang menjadi objek zakat? Kalau kita kenal di istilah di Indonesia ada yang pajak ya, Pak ya. Pajak itu kan ada objeknya ya, Pak ya. Apa sih? Apakah semua penghasilan kita itu kena beban pajak? Kan ternyata tidak. Maka sama, apakah semua harta yang kita miliki itu punya beban atau punya kewajiban apa? Zakat. Ternyata ulama menggarisbawahi ada 5 kelompok harta yang wajib dizakati. Yang pertama logam mulia. Apa itu? Emas dan perak. Nah, nanti kita jelaskan apa intinya, apakah setiap yang punya emas itu kemudian wajib zakat, berapa besar zakatnya, itu nanti kita jelaskan. Yang kedua zakat perdagangan atau zakat perniagaan. Bapak-bapak sekalian yang punya usaha itu nanti berpotensi kena zakat, gitu ya. Yang ketiga ada zakat peternakan. Bapak-bapak yang punya usaha ternak, berarti ada potensi bapak nanti kena zakat. Kemudian ada zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ya zakat hasil bumi, gitu ya. Misalnya bapak punya sawah berapa hektar dan sebagainya, maka wajib dizakatin ini, gitu ya. Kalau nanti memenuhi syaratnya. Yang kelima ada zakat barang temuan. Nemu misalnya lagi bangun rumah, mau bangun pondasi, tiba-tiba nemu emas batangan 1 kilo, gitu kan. Nah, maka barang temuan itu juga kena zakatnya, ya. Nah, 5 objek ini, apakah setiap kita berdagang, misalnya taruhlah yang paling mudah dagang, apakah setiap kita berdagang atau berusaha kemudian semua keuntungan kita wajib dizakati? Ternyata tidak. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang kita kenal istilahnya namanya nisobun, ya, batas minimal seseorang kena kewajiban apa? Zakat. Makanya sesungguhnya kalau ada statement bilang betul, kita dengar hadis ada yang menyatakan bahwasanya orang kaya, maaf tanda kutip, itu masuk surganya belakangan, gitu ya Pak ya. Kita sering dengar kayak gitu ya. Orang kaya masuk surga itu belakangan ketimbang maaf orang yang miskin. Ini jangan kemudian disalah dugakan atau disalahpahami bahwasanya oh berarti orang kaya susah nih masuk surganya. Enggak. Karena kenapa orang kaya masuk surganya belakangan? Karena banyak yang diaudit. Ya, andai misalnya ada si fulan, ada si A sama si B. Si A misalnya ya memang ketika di dunia tidak punya apa-apa, ya biasa-biasa saja. Kemudian ditanya sama Allah, kamu di dunia punya rumah? Oh enggak ya Allah, saya cuma kontrak. Ya kan gak ada auditnya, ya kan? Kamu penghasilanmu sebulan berapa? Ya penghasilan saya sebulan habis cuma buat keluarga doang. Tidak ada auditnya. Bayangkan misalnya si B datang ke Allah kemudian disidang, kamu punya tanah ya Allah? Punya. Berapa tanahmu? Oh ada yang di sini, ada yang di sini. Itu kan masing-masing ada auditnya. Nah gara-gara hartanya banyak, maka berarti boleh jadi masuk surganya lebih telat. Tapi masuk surga lebih telat atau belakangan ya ketimbang dari si miskin tadi maaf, itu bukan berarti nanti dia tidak baik. Boleh jadi dia betul masuk surganya belakangan, tapi auditnya berhasil nih. Kan nanti dia pas masuk surga dapat tempat yang lebih apa? Lebih tinggi karena skornya lebih gede. Dan misalnya maaf, si fakir miskin atau si miskin, oh dia tidak ada pahala sedekah nih, dia tidak ada pahala zakat nih. Tapi kemudian kalau yang kaya, oh ini ada pahala sedekah, ada pahala zakat, ada nilai plusnya. Betul dia boleh jadi terakhir, tapi terakhir diletakkannya di posisi lebih tinggi.
Maka hadis tadi jangan itu menjadi semacam kayak momok buat orang kaya. Oh berarti Islam melarang kaya, ini enggak. Toh ternyata banyak kok ritual-ritual atau ibadah-ibadah kita yang memang membutuhkan biaya. Ya, haji kan butuh biaya. Meskipun Allah mampu mendatangkan siapapun ya Pak ya, tapi secara manusiawi, secara teknis kan butuh biaya. Gitu ya. Maka sama zakat itu kita kenal namanya nisab. Zakat perniagaan, zakat perdagangan, Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak punya usaha, apapun itu usahanya, baik nanti misalnya Bapak-bapak punya kontrakan atau Bapak-bapak misalnya punya warung kelontong, warung sembako dan sebagainya, maka berapa batas minimal Bapak wajib zakat? Itu kalau Bapak di akhir tahun yang kita sebut namanya haul, itu punya senilai seharga emas kurang lebih 84 gram. Ya, tentu ini jumlah 84 gram ini ada berbeda pendapat ulama. Ada yang sampai malah menyebutkan 80 gram, ada yang menyebutkan 84, bahkan sampai ada yang bilang 90 gram. Ya, kita ambil tengah-tengahnya 84 gram. Sekarang harga emas berapa Pak? 1 gram ya? 1 juta ya, taruhlah paling mudah 1 juta. Berarti Bapak minimal dalam 1 tahun itu harus ada terhitung berapa juta? 84 juta. Kan biasa kalau bapak-bapak dagang atau usaha itu kan ada namanya buka buku sama tutup buku ya Pak ya. Nah, hitungan 1 tahun itu bukan tahun Masehi Bapak-bapak sekalian, tapi tahun Hijriyah. Jadi yang disebut haul itu tahun apa? Hijriyah. Ya, berarti taruhlah misalnya Ramadan tahun lalu, Bapak cek tuh Bapak berapa tuh, punya uangnya berapa. Kemudian nanti dicek Ramadan sekarang apakah memenuhi 84 juta. 84 juta ini dari berapa sih atau dari mana saja? Pertama, dari untung Pak, untung bersih. Bukan dari untung kotor ya Pak, bukan dari apa omset. Kalau omset kan masih untung kotor ya Pak ya, belum dipotong untuk kebutuhan pokok dan sebagainya. Pertama dari untung bersih. Kedua dari apa lagi? Dari stok barang yang belum laku Pak. Ya, misal bagi contoh misalnya Bapak jualan sembako, Bapak sekalian jualan sembako misalnya di akhir tahun ini atau di akhir bulan Ramadan ini Bapak hitung ternyata keuntungan yang tersimpan setelah dipotong kebutuhan pokok dan segala macamnya itu hanya 30 juta. Jadi uang yang Bapak pegang berapa? 30 juta. Tapi kemudian warung Bapak penuh, stok yang belum laku, modalnya gitu ya. Ini tentu modal di luar modal sewa bangunan dan sebagainya. Pokoknya barang yang bisa dijual. Ya, etalase tidak termasuk, nanti tidak perlu hitung. Pokoknya barang-barang yang dijual. Setelah dihitung-hitung ternyata modal Bapak stok barang yang belum laku itu taruhlah 40 juta. Nah, berarti berapa tuh? 30 tambah 40, 70. Belum memenuhi itu. Satu lagi ya, nanti yang masuk hitungan itu jadi nisab adalah hutang orang di Bapak terkait perdagangan itu. Itu namanya dagangan pasti ada yang apa? Ada yang hutang, ada yang kasbon. Nah, Bapak cek berapa orang yang kasbon, totalnya berapa? Ternyata yang kasbon itu sampai 20 juta. Gitu kan? Jadi Bapak megang 30 juta itu untung bersihnya. Kemudian modalnya itu stok barang yang belum laku 40 juta, gitu kan? Kemudian tambah berapa? Tambah 20 juta. Jadi kalau tambah 30 juta biar kita genepin jadi 100 juta supaya gampang hitungnya. Nah, setelah total berarti totalnya 100 juta. Dan sudah nyampe putaran berapa tahun? 1 tahun. Maka pada saat itu Bapak wajib bayar zakat. Berapa zakatnya Pak? 2,5% atau 1/40. Jadi 100 juta itu dibagi 40 berapa? Cuma 2,5 juta. Kecil atau gede Pak? Kecil. Zakat itu Bapak sekalian tantangannya kalau tambah kaya Pak. Ya. Kalau Bapak 100 juta punya uang tanda kutip hanya untung 100 juta, 2,5 juta kan kecil ya Pak ya? Nah, tapi bayangkan kalau ternyata omset Bapak atau aset Bapak itu 1 miliar. Berapa jadi zakatnya? Kan udah mulai mikir-mikir tuh. Waduh gede amat nih zakatnya berapa? 25 juta. Sudah mulai gede tuh. Makanya pernah dalam riwayat ada seorang sahabat ya kan datang ke Nabi didoain biar minta kaya. Ya Rasulullah doakan saya kaya. Rasul pertama nolak Pak. Yang Rasul pertama nolak sabar.
mungkin itu lebih baik buat kamu. Artinya kamu sudah tetap sabar dalam kondisimu, maaf kurang dan sebagainya, datang lagi, gitu kan? Ya Rasulullah, doakan saya, kayak saya udah bosan kayak jadi orang miskin lah, rasanya gitu kan. Sabar sampai 3 kali ya Rasul doakan. Ya doanya Rasul ya Pak ya, pasti mustajab. Betul. Si sahabat tadi yang didoakan kaya Pak, sampai punya kan dulu kalau aset mah apa? Kambing ya Pak ya. Dulu kan aset-aset kambing dan sebagainya, peternakannya luas sampai dalam riwayat 1 lembah gitu itu dipenuhi sama domba-domba punya dia, kambing punya dia. Sampai akhirnya pas tahun itu datanglah amil zakat. Datanglah orang yang apa? Catat, orang yang ngumpulin zakat. Diminta zakatnya, ya kan dihitung. Wah, ini kambingnya ada 1000. Wah, zakatnya kan pasti gede. Karena kambing itu Bapak sekalian, kalau kambing itu 40 Pak, batas minimalnya. Jadi kalau Bapak punya kambing 40, itu zakatnya 1. Bayangkan kalau kambingnya 1000 Pak, berapa zakatnya? Wah kan banyak kan? Nah udah mulai mikir tuh, berat amat. Nah, disitulah akhirnya dia tidak mau bayar zakat. Maka apa ya, tantangan zakat itu bukan ketika uang Bapak sedikit, tapi ketika Bapak asetnya tambah banyak, itu tambah tantangan tuh. 100 juta, 2,5 juta kecil gitu ya. Tapi kemudian kalau sudah 1 miliar, 2 miliar, udah mulai mikir-mikir, waduh 25 juta ini kan kalau diputar bisa jadi untung lagi. Ya, apalagi yang saya punya bakat bisnis sebagainya kan 25 juta ketimbang saya cuma kasih gelondongan gitu, itu kalau saya putar kan bisa ini lagi. Nah, tantangan di situ zakat, ya. Maka kalau Bapak sudah keluarkan senilai itu, nah itu sudah sah tuh Pak. Kalau misal ternyata Bapak sudah keluarkan zakat, apakah Bapak punya kewajiban sedekah? Enggak. Karena kita tahu ada namanya ziswaf ya Pak ya. Zakat, infak, sedekah sama wakaf, ya. Dari 4 hal ini yang wajib hanya apa? Zakat. Sedekah, infak, sama wakaf itu sifatnya anjuran. Bahkan maaf, ekstrimnya gini Pak. Kalau Bapak kaya, kemudian dengan kekayaan Bapak sudah bayar zakat, bahasa kasar cukup. Bapak misalnya tidak sedekah lagi, tidak ada tambahan-tambahan lagi, tidak wakaf lagi, itu cukup. Yang penting kewajiban Bapak sudah selesai. Sama lah dalam kayak bab sholat, ya kan? Bapak misalnya sholatnya yang wajib doang, rawatib enggak, qobliyah enggak, kemudian duha tidak, tahajud tidak, kan tetap boleh ya Pak ya? Tetap boleh. Artinya ya Bapak sudah menunaikan kewajiban. Maka dalam bab harta pun juga sama seperti itu. Nah, yang sekarang terkenal adalah namanya kita sebut zakat apa? Profesi, ya Pak ya? Nah, tentu ini ada khilaf ulama, ada perbedaan ulama. Ada kelompok yang menyatakan sama sekali tidak ada yang namanya zakat profesi. Itu tentu kita hormati, gitu kan? Tapi kelompok yang bilang ada zakat profesi pun juga kita hormati. Gitu. Yang bilang tidak ada ya karena tidak ada nasnya, tidak ada teksnya, tidak ada dalilnya. Pokoknya objek zakat itu ya 5. Tapi kemudian dalam kitab Fiqh Zakatnya karangan Syekh Yusuf Qaradawi itu menarik Pak ilustrasinya. Gini, kalau pedagang saja, gitu ya. Gini, sekarang misalnya apa Pak, usaha atau profesi yang gajinya besar, taruhlah lawyer ya Pak ya, apa pengacara yang sudah setingkat Hotman Paris kan, wah itu kan lumayan ya Pak kalau ada apa, kalau ada kasus bisa miliar-miliaran atau ratusan juta. Taruhlah bandingkan ini, pedagang kelontong, pedagang sembako. Itu yang misalnya untungnya atau omsetnya atau untung bersihnya selama 1 tahun 100 juta, maka dia dapat kewajiban apa? Zakat. Kok ada profesi yang punya penghasilan pendapatan lebih dari itu, masa sih nggak dizakatin? Jadi ilustrasinya gitu, ya. Maka misalnya kita ambil pendapat yang membolehkan atau ada yang namanya zakat profesi. Profesi itu nanti 2 Bapak-bapak sekalian, ada yang pendapatannya rutin, ya tiap bulan, kayak ASN, Bapak kerja di perusahaan, itu kan rutin ya Pak ya, per bulan. Ya ada yang sifatnya kayak proyek, tender, tidak rutin ya Pak ya, tapi pokoknya kalau ada proyek dapat pendapatan. Nah 2 hal ini maka zakatnya nisabnya Bapak sekalian tetap mengikuti nisab zakat perniagaan. Berapa? Senilai 84 gram emas.
Bagaimana ilustrasinya? Seperti ini Bapak sekalian. Taruhlah kalau Bapak bekerja di sebuah perusahaan, ya. Kemudian Bapak digaji tiap bulan 10 juta. Ya Pak ya. Kalau dikali 12 berarti berapa Pak? 120. Berarti sudah wajib zakat belum Pak? Nah, kita lihat dulu. Bapak kan dapat uang 10 juta. Itu kan masih kotor ya Pak ya. Artinya belum dipotong kebutuhan apa? Kebutuhan pokok, kebutuhan hidup. Buat istri, beli skincare misalnya, itu kan, buat anak misalnya, buat biaya sekolah, buat makan sehari-hari dan sebagainya, buat bensin dan sebagainya gitu kan. Itu kan 10 juta itu masih angka kotor. Ya, masih angka kotor. Maka zakat itu Pak, zakat itu diwajibkan untuk harta lebih setelah kebutuhan pokok Bapak terpenuhi. Jadi kalau misalnya Bapak gaji 10 juta ternyata cuma bisa sebulan savingnya berapa? 3 juta. Taruhlah. Berarti 3 kali 12 berapa Pak? 36. Berarti wajib zakat nggak? Tidak wajib zakat. Ya, maka tidak wajib zakat. Jadi menjadi wajib ketika misalnya uang yang Bapak saving, ya, setelah dipotong kebutuhan pokok semuanya, maka itu sampai angka nisab 84 juta. Kalau untuk memudahkan, maka disitulah Bapak punya kewajiban apa? Zakat. Gitu ya Pak ya. Jadi punya kewajiban. Jadi jangan nanti, meskipun memang maaf di beberapa perusahaan ada yang langsung dipotong zakat ya Pak ya. Ya, ini memang ada pendapat seperti itu. Cuman saya pribadi setelah membaca beberapa itu saya lebih condong ke pendapat yang nggak bisa seperti itu, karena tadi zakat itu diperuntukkan untuk harta lebih Pak. Ya. Bapak penuhi dulu kebutuhan pokok Bapak, kebutuhan keluarga dulu Bapak, baru yang tersisa itu nanti menjadi objek zakat kalau memenuhi nisab dan sudah putaran berapa? Satu tahun. Mobil yang Bapak kendarai kena zakat nggak Pak? Pak, mobil yang Bapak kendarai kena zakat nggak? Tidak. Ya, rumah yang Bapak tempati kena zakat nggak? Enggak. Jadi yang kena objek zakat itu yang diputar Pak, yang ada perputaran apa? Uangnya, perputaran keuntungan. Maka kalau Bapak beli mobil memang buat dipakai, ya kan? Sehari ada mobilnya harga 2 miliar dan sekalipun itu nggak ada zakatnya Pak. Ya, Bapak bangun rumah misalnya di sini harga rumah sudah 500 juta, 600 juta, 1 miliar gitu kan, maka nggak ada zakatnya Pak. Tapi misalnya Bapak bangun rumah, kemudian rumah itu dikontrakkan. Beda tuh kasusnya ya. Rumahnya Bapak bangun rumah nih, rumah seharga 2 miliar. Objek rumahnya nggak kena zakat. Tapi kemudian rumah itu Bapak kontrakkan misalnya sebulan taruhlah 20 juta. Ya kan? Sebulan 20 juta, maka di akhir tahun penghujung tahun ternyata sudah nyampe nisab, maka berarti kena zakat. Gitu. Sama Bapak beli mobil, ya. Memang sejak awal mobilnya diniatin untuk dijual beli. Bukan buat dipakai, gitu ya. Maka ketika Bapak pertama kali beli mobil, kemudian dengan niat memang awalnya pengen jual beli, maka transaksi jual beli itu nanti sudah dihitung menjadi objek zakat. Akan berbeda kasusnya kalau Bapak misalnya beli mobil, memang Bapak niat awalnya buat dibeli, ya, buat pakai sampai bosan misalnya. Tapi kemudian ya karena bosan atau satu lainnya pengen upgrade mobil, gitu kan. Sekarang lagi ngetren mobil-mobil listrik gitu ya. Kemudian Bapak jual mobil Bapak, kemudian laku misalnya 300 juta. Kan kalau hitungan angkanya sudah nyampe nisab ya Pak ya, maka tidak kena zakat Pak. Gitu. Karena memang sejak awal mobil Bapak adalah untuk dipakai, bukan untuk objek apa? Dagang. Nah itu bedanya. Jadi rumah yang Bapak tempati dan sebagainya itu tidak kena objek zakat. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang yang kedua adalah zakat emas dan perak, Bapak sekalian, ya. Logam mulia. Nisabnya sama, ya, karena nisabnya tadi standarnya tadi 84 gram emas. Maksudnya 84 gram emas itu gimana sih? Emas simpanan, Pak. Bukan emas perhiasan. Ya. Emas simpanan. Berarti kalau sekarang itu apa namanya? LM, ya, logam mulia. Emas perhiasan yang dipakai oleh istri Bapak itu tidak kena zakatnya. Ya. Emas perhiasan bisa kena zakat kalau pertama
Ternyata ya biasa maaf, kalau istri itu pakai apa sih ini gelang, itu mentok-mentok paling berat berapa gram sih Pak? 1 kilo mau gepoin Pak. Oh, apalagi kalau pas nanti pas Syawal ya Pak ya, kan keren ya. Pakainya sampai segini. Wah itu kalau ngomong kan, coba ambil yang sana. Wah biar kelihatan apa? Gelangnya, gitu kan? Taruh. Maka emas atau emas yang dipakai perhiasan ya, emas perhiasan itu nanti bisa jadi dia objek zakat kalau ternyata pemakaiannya berlebihan. Ya kayak tadi misalnya emas gelang kan standarnya berapa? 5-10 gram. Ternyata pakai 1 kilo tadi kan, wah itu kena. Gitu ya. Pakai gelang, nggak pakai apa kalung gitu kan, wah berlebihan sampai 100 gram lebih gitu kan, wah itu kena tuh. Tapi kalau emas-emas yang dipakai biasa istri kita gitu kan ya, cincin paling berapa gram itu tidak kena. Satu memang tidak nyampe nisabnya, gitu ya. Ataupun misalnya gini, Bapak punya logam mulia nih, logam mulianya 70 gram. Jadi kan belum nyampe nisab tuh. Sementara perhiasan istri Bapak punya, itu kalau dihitung total dari mulai gelang, dari mulai kalung, cincin dan sebagainya, itu nyampe 20 gram. Maka nggak kena Pak. 20 gramnya ini jangan dimasukkan ke logam mulia tadi. Ya, karena tadi ini sifatnya perhiasan. Perhiasan tidak kena objek zakat. Berarti Bapak logam mulia ini masih 70 gram, kena zakat nggak? Tidak. Makanya sebenarnya gini Pak, ya. Zakat itu, maaf, ini bukan ngajarin nggak benar, tapi kembali, yang ideal dalam Islam itu teori Pak. Ya, kalau sudah turun ke orangnya, tentu maaf ini mengecualikan Nabi Muhammad dan sebagainya, tentu Nabi Muhammad mulia, sempurna dan sebagainya. Tapi kalau ajaran Islam turun ke kita, itu gampang sekali kita apa siasati, kita kabur dari situ. Ya, apalagi bab zakat itu mudah sekali Pak. Kembali, ini hanya bentuk bagaimana, bukan nanti ngajarin Pak. Nanti wah ini berarti cara menghindar zakat kayak gini. Atau kalau bahasa sekarang ngemplang pajak kan ya ada cara itu. Nah gini, saya ambil contoh misalnya kayak zakat peternakan Pak, paling mudah nih, zakat peternakan. Zakat kambing itu nisabnya 40 ekor Pak. Ya, Bapak kalau punya kambing 40, itu zakatnya 1. Dan harus sampai haul kan ya. Nih misal nih, besok dari hari Senin ya Pak ya. Besok hari Senin itu tepat kambing saya yang saat ini pada hari ini berjumlah 40, kalau besok sampai tetap 40 itu saya kena zakat. Kemudian saya pelit, wah enak aja capek-capek ngurus masa diambil zakat. Maka hari ini 1 ekor kambingnya saya jual Pak. Ya, iya betul pasti Tuhan tahu gitu kan. 1 ekor kambingnya saya jual sebagai bentuk saya alasan supaya terhindar dari apa? Zakat. 1 ekor kambingnya saya jual, sisanya berapa jadi 39. Maka besoknya pas nyampe haul sampai 1 tahun full, kan saya tidak memenuhi nisab kan Pak ya? Betul, saya secara fikih tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Karena kembali kalau sudut pandangnya fikih Pak, itu fikih itu hanya membahas yang zohir-zohir saja Pak, yang jelas kelihatan. Gitu. Makanya kalau kayak dalam bab sholat, pertama maaf, yang menjadi rukun apakah khusyuk? Khusyuk itu rukun sholat tidak Pak? Pak, khusyuk itu bukan rukun sholat Pak. Ya, yang khusyuk kan kita ingat Allah dan sebagainya kan, menghadirkan Allah, itu bukan rukun sholat Pak. Yang penting Bapak sholatnya ada al-fatihahnya, gitu kan? Baca takbirnya, kemudian sujudnya benar, rukunya benar, kan gitu ya Pak ya? Tapi khusyuk tidak. Artinya gini maaf, kalau Bapak sholat misalnya Allahu Akbar, kemudian pikirannya ngalur ngidul muter-muter kemana-mana, gitu kan? Tapi Bapak tetap baca Al-Fatihah, secara fikih sholatnya sah nggak Pak? Sah. Karena fikih hanya membatasi yang zohir-zohir saja. Itulah kenapa beberapa ulama ada yang mengenalkan konsep tanda kutip, maaf, meskipun ini berbagai banyak pendapat, perbedaan pendapat terkait masalah tasawuf. Ya, intinya. Jadi kalau fikih itu baju luarnya Pak. Ya, baju luarnya. Maka tasawuf adalah intinya, dua-duanya harus sempurna, harus penuh Pak. Contoh misalnya, konsep tasawuf tuh yang penting ingat Allah Pak. Ya, yang penting ingat Allah. Tapi konsep fikih ingat Allah tuh ada cara-caranya. Salah satu caranya dengan sholat. Bapak tidak bisa berlandaskan dengan tasawuf saja, yang penting saya ingat Allah. Wah, yang penting eling gitu kan, yang penting eling ingat Allah. Wah, itu masalah Pak. Dan pun sama, misalnya Bapak sholat, tapi sholatnya cuma kerangkanya doang.
baca Al-Fatihah doang kayak gini aja, tapi otaknya kemana-mana. Ya nanti cuma dapat ya hanya menggugurkan kewajiban bahwa saya bapak sudah sholat. Nah, maka sama dalam bab zakat pun seperti itu, ya. Itu kan mudah sekali untuk apa kita kabur dari zakat dengan ilustrasi-ilustrasi seperti tadi sebagai contoh, gitu ya. Makanya pemahaman agama yang baik, gitu kan, itu bisa mengantarkan kita kepada bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Islam kita sehari-hari, gitu ya. Nah, itu zakat apa tadi? Zakat emas dan perak, ya. Kalau zakat peternakan, yang masyhur di Indonesia ya, peternakan itu kalau di fikih-fikih tradisional itu yang jadi objek peternakan cuma 3, Pak. Kambing, sapi, sama unta. Ya. Jadi kalau kambing itu minimal 40, Bapak ke zakatnya 1. Kalau sapi itu 30, Pak. 30 nanti zakatnya 1 ekor sapi yang usia 1 tahun. Ya, jadi nanti ada, gitu ya. Ini gambaran besar saja. Kalau unta, itu kalau Bapak punya 5 ekor unta, Pak. Nah, ada yang pernah punya unta, Pak. Gimana? Harga unta berapa, Pak? 1 ekornya, Pak. Ya. Jadi kalau unta Bapak punya 5, itu zakatnya bukan unta malah, Pak. Zakatnya 1 ekor kambing. Jadi kalau untanya 5, zakat 1 ekor kambing. Nah, terus gimana dong di Indonesia? Di Indonesia kan paling cuma bisa diterapin apa? Kambing sama sapi. Sekarang peternakan berkembang pesat. Yang diternak bukan hanya kambing sapi, tapi ada apa? Ayam, ada bebek, ada peternakan lele dan sebagainya. Apa kena zakat? Kena zakat nggak, Pak? Nah, zakatnya nanti pakai jalur zakat perniagaan. Kan ayam itu nanti dijual ya, Pak ya? Ayam itu kan nanti dijual. Lele kan pasti dijual, nggak mungkin Bapak ternak lele kemudian udah saya cinta lele, saya pelihara aja biar gede-gede gitu kan? Nggak mungkin, pasti kan dijual, gitu kan? Nah, maka hasil dari jualan itu nanti menjadi objek zakat. Itu, ya. Nah, kalau zakat pertanian gimana? Zakat pertanian itu intinya sebenarnya basicnya adalah barang-barang pokok, Pak, makanan-makanan pokok. Kalau di Indonesia berarti apa? Beras, ya. Nah, berapa nisabnya? Nisabnya kurang lebih 630 kilo. Ya. Ini sama kan kalau beras itu ada apa? Gabahnya ya, Pak ya? Ya, sama gabahnya itu sekitar 630 kilo. Kalau Bapak panen, punya lahan sawah, kemudian setiap kali panen mencapai sekian, ya, 630 kilo, maka Bapak wajib zakat. Zakatnya berapa persen? Dilihat dulu, ya. Sistem sawah Bapak gimana? Kalau tak ada hujan kan berarti minim ada usaha manusia di situ ya, Pak ya. Maka nanti zakatnya lebih gede, Pak, 10%. Ya, tapi kalau ternyata sawahnya itu adalah hasil irigasi kita nyiram tiap hari, mungkin tiap hari, maka zakatnya lebih kecil. Karena konsep zakat itu gitu, Pak. Semakin besar usaha orang dalam mengatur keuangannya, dalam mutar uangnya supaya untung, maka semakin kecil zakatnya. Gitu. Jadi Allah mengapresiasi kita, Pak. Oh, kamu kan capek, sudah kata Allah, saya potong zakatnya kecil lah. Ya, tapi kalau ternyata usahamu kecil, maka zakatnya besar. Maka di zakat barang temuan itu zakatnya gede, Pak. 20%. Nah, jangan protes. Kok gede? Ya kan Bapak nemu, nggak ada usaha. Masa udah nemu, misal taruh Bapak nemu emas 1 gram apa 1 kilo. Kemudian, wah ini kena zakat 20%. Wah, berat amat. Bagaimana berat? Kan nggak ada usaha sama sekali nemu. Nah, itu maka konsep zakat gitu. Semakin besar usaha manusia di situ, maka semakin kecil nilai zakatnya. Tapi semakin kecil usaha manusia di situ, semakin besar zakatnya. Maka zakat perniagaan, kan kita capek dagang ya, Pak ya. Zakat profesi kan kita capek kerja tiap hari. Maka zakatnya hanya berapa? 2,5%. Kecil, Pak. Ya, kecil. Bapak tidak usah mikirin maaf, sedekahnya berapa, infaknya berapa, wakafnya berapa. Ini sifatnya anjuran. Bapak tunaikan dulu yang wajib. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak punya hutang dan uang Bapak sudah nyampe nisab, mana yang didahulukan? Hutang atau zakat? Ayo.
Idealnya hutang dulu, tapi kita lihat kalau ternyata zakat bapak berhubungan dengan benda. Contoh misalnya bapak hutangnya uang ke saya, hutang 10 juta, tapi bapak peternak kambing, ya kan? Kambingnya nyampe nisab nih 40, berarti zakatnya 1, maka dahulukan zakatnya, gitu ya. Jadi kalau zakatnya berhubungan sama benda tadi, misalkan zakat peternakan, sementara bapak hutangnya apa? Hutang uang, maka pada saat itu bapak juga didahulukan apa dulu? Zakatnya dulu, baru hutang. Kecuali kasusnya kan berbeda kayak zakat perdagangan, kan nanti yang dizakatnya uangnya ya Pak ya. Nah itu baru hutang yang didahulukan. Maka sama Bapak-bapak sekalian nih, nyambung ke hutang. Hutang itu hak manusia Pak. Ya. Dalam fikih itu ya Pak, kalau ada dua antara hak manusia sama hak Allah, maka seringkali fikih memenangkan hak manusia Pak. Ya. Maka kayak misalnya gini, jangan sampai Bapak-bapak sekalian, Bapak misalnya mati-matian misalnya pengen haji, gitu kan, ngumpulin uang. Beda, haji itu kan hak Allah ya Pak ya. Ya. Kan maka ayatnya walillahi 'alan nasi hijjul bait, walillahi, dan bagi Allah, gitu ya. Maka haji itu hak Allah. Tapi kemudian di satu sisi Bapak punya utang sama orang. Maka tanda kutip menjadi sebuah kesalahan ketika Bapak kemudian malah mati-matian untuk pergi haji atau umroh, kemudian melupakan kewajiban Bapak untuk bayar hutang. Ini masalah. Bapak tidak haji atau Bapak tidak umroh, kemudian misalnya Bapak ditanya di akhirat, kenapa kamu tidak haji tidak umroh? Ya Allah, karena saya belum punya biaya, gitu kan? Maka itu aman Pak. Tapi kemudian ketika Bapak punya biaya, gitu kan, biayanya cukup buat haji atau umroh, tapi di satu sisi Bapak punya utang dengan nilai yang sama, nanti dia ditanya, kenapa kamu tidak bayar hutang? Karena saya sudah umroh ya Allah. Itu masalah Pak. Ya. Maka kedepankan apa dulu? Bayar hutang. Bapak tidak umroh itu tidak disebut dosa Pak. Ya. Bapak tidak haji itu tidak disebut dosa. Tapi kalau Bapak tidak bayar hutang padahal punya kemampuan untuk bayar, disebut dosa. Bahkan kita tahu hutang itu dibawa sampai apa Pak? Sampai mati itu betul ya Pak ya? Karena dibaca gitu, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuddu anhu. Jiwa seseorang itu terikat sama hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Kita masyhur ada riwayat ada seorang sahabat meninggal Pak. Rasul pengen nyolatin, pengen ngimamin Pak. Bahasanya sudah sampai depan sini lah. Tapi kemudian Rasul balik. Apakah sahabat ini yang mau saya sholatin itu punya hutang nggak? Kemudian tanya, sahabatnya bilang, iya Rasul, dia punya hutang. Apa yang Rasul lakukan Pak? Mundur. Gak jadi mau ngimamin Pak. Itu sebagai simbol. Bukan berarti nanti habis itu, ini dipahami juga, bukan berarti ini syariatnya tidak disolatkan ya Pak ya. Ini Rasul enggan untuk menyolatkan atau untuk mengimami sholat jenazah, itu sebagai simbol bahwasanya tolong dong tanggung dulu. Akhirnya ada sahabat yang dermawan, ya Rasulullah hutangnya saya tanggung. Maka Rasul kemudian kembali maju dan mengimami, gitu ya. Itu konsep. Nah, hutang ini kemudian Bapak sekalian, kita nyerempet ke hutang. Hutang itu tidak diwariskan ya Pak ya. Nah ini perlu perhatian, hutang itu tidak diwariskan. Nggak ada hutang warisan. Yang hutang bapaknya, yang wajib bayar siapa Pak? Bapaknya. Anak secara fikih Pak, ini kembali, tidak punya kewajiban bayar hutang bapaknya. Karena kalau nanti konsepnya anak punya kewajiban bayar hutang bapak, kita enak Pak selaku orang tua Pak. Kita utang aja yang banyak, nanti yang nanggung siapa? Anak. Wah itu kacau Pak. Jadi kalau ada anak durhaka juga ada orang tua durhaka Pak. Nah, loh terus gimana? Gini, konsepnya gini, bahasanya hutang itu kewajiban yang utang, dia tidak diwariskan. Anak bayarin utang orang tuanya bentuk bakti, bukan otomatis. Beda dengan kayak warisan kan Pak ya. Kalau warisan kan turun otomatis kan Pak ya. Misal saya meninggal, maka barang yang saya punya itu otomatis punya siapa? Anak saya. Tapi kalau hutang tidak seperti itu Pak. Maka tadi konsep hutang-hutang dibawa sampai mati. Maka dalam bab waris kan kita tahu ada si mayit meninggalkan harta taruhlah 10 juta atau 500 juta, maka sebelum dibagi warisannya dicek dulu punya utang nggak. Berarti kan bayar pakai duitnya sendiri kan Pak ya? Gitu ya. Jadi kalau ada mana dahulukan hutang atau zakat dilihat. Ya tentu lebih utama bayar hutang dulu.
misalnya Bapak ditakdirkan pada tahun ini sebagai muzaki, orang yang berzakat. Buat siapa sih zakat itu, Pak? Siapa yang boleh menerima zakat? Ada 8. Yang kita sebut apa? Mustahik ya Pak ya? Mustahik zakat. Jadi kalau orang yang berzakat tuh namanya muzaki. Kalau yang menerima namanya apa? Mustahik. Itu ada 8. Berbeda dengan 3 yang lainnya kayak infak, sedekah, wakaf. Itu umum Pak. Bapak sedekah misalnya buat bangun jalan raya, monggo silakan. Bapak wakaf misalnya buat pembangunan masjid ini, monggo silakan. Bahkan bahasanya kalau Bapak sedekah buat orang kaya, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi zakat punya peraturan yang ketat. Cuman ke-8 golongan ini Pak. Itu diabadikan di surah At-Taubah kalau nggak salah. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu. Kata inama itu dalam bahasa Arab artinya hanya. Jadi semacam fokus cuma buat ini doang. Sesungguhnya zakat itu cuma buat siapa? Lil fuqara'i wal masakin, fakir miskin. Wal amilina 'alaiha, amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, ya kan? Wal gharimin, orang yang punya hutang, terlilit hutang. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Wa fi sabilillah, yang di jalan Allah. Wa ibnus sabil. Kemudian siapa ibnu sabil? Musafir sama budak yang lagi mau merdeka. Nah, kita jelaskan satu-satu nih. Fakir miskin itu siapa? Jadi kalau istilah fikih itu fakir itu sendiri Pak, miskin itu sendiri. Ini 2 kelompok yang berbeda. Kalau kita kan menjadi kayak satu ya Pak ya. Fakir, miskin itu kayak semacam satu sifat untuk satu orang ya Pak ya. Tapi sebenarnya dalam Islam itu fakir itu sendiri, miskin itu sendiri. Ya meskipun memang mirip-mirip. Ada yang ulama bilang fakir itu maaf tanda kutip lebih miskin daripada si miskin. Ada yang bilang miskin itu lebih miskin daripada si fakir. Intinya orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari masuk kategori fakir miskin. Maka boleh kita zakatnya kita salurkan ke mereka. Tuh ya. Yang selanjutnya adalah amil zakat. Ini nanti kan pasti ada panitia zakat ya Pak ya. Di sini di masjid itu amil zakat dapat jatah Pak. Ya, amil zakat itu boleh terima. Meskipun maaf tanda kutip amil zakatnya kaya. Bukan melihat sisi kayanya, tapi sisi kalau dia itu siapa? Amil. Tentu memang lebih bijak kalau amilnya kaya ya boleh, nggak usah, gitu ya. Tapi kalau misalnya apakah boleh? Gitu ya, dia punya haknya dia selaku amil. Meskipun memang konsep amil sekarang itu bisa dibilang berbeda sekali dengan konsep amil dulu zaman Nabi, zaman sahabat. Dulu tuh kan gini, maaf tanda kutip. Definisi amil sekarang kan mungkin tugasnya lebih ringan ya Pak ya. Hanya nunggu di mana? Di masjid tok. Gitu ya. Hanya nunggu di masjid, bahasanya kerjanya pasif ya Pak ya. Paling nanti hanya nyalurin gitu kan. Jadi hanya nerima sama menyalurkan. Nah, di zaman Nabi itu berat. Nyari, pertama data misalnya di komplek ini. Ini siapa sih yang potensi kaya nih? Di data. Jadi ada sensusnya Pak. Sensus kekayaan. Kan kalau kita pejabat kan laporan keuangan ya Pak ya, ada laporan kekayaan tiap tahun. Si amil harus punya data ini, ya kan? Kemudian dia ketok pintunya ke pemuzaki, Pak, ini kayaknya sudah haul Pak, Bapak kayaknya wajib zakat. Dan si amil itu nanti yang hitung Pak. Oh, omset Bapak sekian, berarti Bapak kayaknya zakatnya sekian. Makanya di lembaga-lembaga zakat ada namanya konsultan zakat kan ya. Jadi Bapak bisa bertanya. Misalnya Bapak datang ke Basnas atau datang ke lembaga-lembaga zakat yang lain itu Bapak bisa bertanya, Pak saya punya kayaknya omset segini berapa zakatnya, itu tugas amil juga Pak. Maka amil punya bagian untuk menerima zakat. Yang saya mu'alaf, ini mu'alaf itu apa Pak? Apa? Nah ini di Indonesia ini makna mu'alaf terlalu berlebihan Pak. Pokoknya kalau orang bukan rasisnya, orang Chinese gitu ya, matanya sipit dan sebagainya. Padahal Islamnya sudah puluhan tahun, kita masih sebut apa? Mu'alaf. Itu salah kaprah ya. Maksudnya mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Barunya berapa hitungannya? Memang tidak ada batasannya Pak. Ya, apakah sebulan, apakah 2 bulan, apa 3 bulan, itu tidak ada batasannya. Yang penting selama dia masih butuh bantuan secara finansial, maka masuk kategori mu'alaf. Ya baru tadi. Nah,
Berarti kalau mualafnya kaya nggak boleh nerima zakat? Tetap boleh. Karena kita lihat bukan lihat kayanya, tapi lihat mualafnya. Gini, cara paling mudah dapetin hati orang itu kan dengan maaf tanda kutip, dengan materi kan Pak ya? Ya, dengan materi. Saya dekat sama Bapak, kalau saya sering naktir Bapak kan lama-lama Bapak dekat kan sama saya Pak ya? Maka itu kayak bentuk perhatian Pak. Ini saya baru masuk Islam. Loh kemudian kok saya dapat uang dari umat muslim? Itu seakan-akan saya dianggap. Filosofinya gitu Pak. Filosofi kenapa mualaf dapat zakat. Jadi kayak dia tidak dibiarkan sendirian. Nah untungnya sekarang kan ada namanya lembaga apa kayak semacam persatuan mualaf dan sebagainya gitu ya Pak ya. Ya meskipun nanti akhirnya jadi tanda kutip tentu ini baik, tapi akhirnya mereka-mereka yang sudah lama muslim ya jangan masuk tetap kategori apa? Mualaf. Kalaupun misalnya ternyata ada yang sudah lama muslim tapi secara finansial memang tidak mampu karena mungkin di-cut pemasukannya dari siapa, orang tuanya dan sebagainya, ya tetap dia mungkin terima zakat bukan karena mualafnya tapi karena fakir atau karena miskinnya gitu loh. Bukan karena dia mualafnya. Status dia sebagai mualaf itu sudah berhenti lah, mungkin 1 tahun ya sudah tidak bisa disebut apa mualaf gitu ya Pak ya. Nah lanjut apa, budak yang sedang memerdekakan dirinya. Ya sekarang tidak ada, jadi gini, budak itu kayak benda Pak ya, diperjualbelikan. Bentuknya manusia Pak ya, budak manusia kan Pak ya, tapi diperjualbelikan. Nah kalau kemudian ada konsep budak itu boleh melunasi dirinya. Misal saya punya budak, kemudian budak itu bilang ke saya, Pak saya mau merdeka, berapa sih harga saya mau tebus. Nah, oh harga kamu dulu Pak saya beli 20 juta. Maka budak yang seperti ini boleh nerima zakat. Zakatnya sebagai bentuk penebusan gitu ya. Gorimin, orang yang terlilit utang boleh nerima zakat. Utangnya di mana? Bukan utang KPR Pak. Bukan ke utang Bapak lagi kredit mobil, kemudian oh saya gorimin, Bapak datang ke sini, saya mustahik zakat, saya gorimin, cicilan mobil saya tiap bulan 5 juta. Oh aduh Pak, kalau gitu enak Pak. Ya saya langsung habis ini ke showroom Pak, nanti tiap tahun dapat zakat. Nah, konsep gorimin ini adalah orang yang berutang dan hutangnya itu ternyata untuk kemaslahatan umum. Contoh misalnya, di sini misalnya lagi ada mau renovasi masjid misalnya ya Pak ya. Kemudian saya misalnya salah satu warga komplek ini, saya memang niat pengen bantu untuk renovasi masjid ini, tapi secara finansial saya tidak mampu. Kemudian saya bela-belain diri, saya minjem. Ya, saya bela-belain diri, saya ngapain? Saya minjem buat ngebangun masjid, maka saya boleh nerima zakat. Itu Pak, konsep gorimin di situ. Sama juga konsep gorimin atau renter itu adalah hutang yang untuk kebutuhan pokok yang standar. Ya, berhutang untuk makan, berhutang untuk minum itu dapat bagian dari zakat. Nah, ini kan nanti masuk juga fakir miskin, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Fisabilillah, yang di jalan Allah. Dulu konsep fisabilillah ini khusus buat tentara Pak. Tentara Nabi Muhammad, zaman Nabi, zaman sahabat. Kenapa? Zaman Nabi itu tentara atau para sahabat yang berperang itu kan gak ada gajinya ya Pak ya. Maka pemasukan mereka, 1 bisa jadi dari rampasan perang, ghanimah, 2 dari zakat. Fisabilillah dulu gitu. Sekarang zaman berkembang, tentara ada gajinya kan Pak ya. Maka tidak bisa masuk konsep ini fisabilillah. Terus siapa? Akhirnya ulama meluaskan makna fisabilillah. Siapapun yang di jalan Allah masuk kategori itu. Santri yang lagi belajar di pesantren, dia masuk kategori fisabilillah. Guru yang sedang mengajar, dia masuk fisabilillah. Para relawan misalnya musibah, itu juga masuk fisabilillah. Jadi ulama-ulama kontemporer itu meluaskan makna fisabilillah. Gitu ya. Yang terakhir adalah musafir. Jangan nanti Bapak mudik berarti kemudian pas lagi di rest area melewati masjid ada pembagian zakat Bapak berhenti. Saya musafir, saya boleh terima zakat. Sementara mobil Bapak bagus. Bukan itu konsepnya. Musafir yang boleh terima zakat adalah musafir yang memang kehabisan uang, kehabisan ongkos. Ya, kehabisan ongkos. Tentu kita lihat yang musafir, kalau misalnya Bapak bilang, iya saya kehabisan ongkos ya, tapi di ATM Bapak banyak uangnya, ya enggak, gitu ya.
Itu enggak bisa disebut nanti Bapak datang ke rest area atau misalnya Bapak lagi mudik nanti nih, kemudian dengar di misal di jalur Pantura ada masjid lagi pembagian zakat mal. Bapak masuk ke sana parkir, ikut antri. Kenapa Pak? Bapak dapat zakat, saya musafir. Wah, nggak bisa Pak. Gitu ya, itu nggak bisa. Ya, itu seperti itu. Ya, Bapak sekalian ya. Jadi zakat ini khusus buat ini aja, kelapan ini aja. Tidak boleh buat yang lainnya. Meskipun nanti dalam penerapannya kita kenal sekarang ada namanya zakat produktif. Ya, jadi zakat itu sekarang dikelola supaya tidak bahasanya sekarang tuh janganlah sering-sering ngasih ikan langsung. Tapi ngasih apa? Pancing, biar orang tuh belajar. Maka kayak lembaga-lembaga zakat kayak Basnas, Dompet Duafa, itu namanya ada pemberdayaan umat. Jadi uang zakat itu tidak dijadikan bahan sembako, tapi pelatihan, modal usaha, UMKM. Yang dengan itu tujuannya supaya nanti boleh jadi tahun ini si A termasuk mustahik. Tahun depan karena sudah ada bimbingan usaha dan sebagainya, semoga tahun depan dia keluar dari kategori apa? Mustahik. Syukur-syukur nanti naik pangkat jadi muzaki. Karena konsep zakat itu sebenarnya kayak gitu Pak. Maka sebenarnya zakat itu kan tiap tahun Pak. Ya, itu tiap tahun. Luar biasa Pak, potensi ya Pak ya, potensi zakat di Indonesia Pak. Kalau potensi berarti sudah kejadian atau belum Pak? Belum. Potensi zakat di Indonesia itu hampir sampai 300 triliun Pak. Potensinya. Kan kita banyak orang kaya ya Pak ya. Muslim banyak yang kaya nggak Pak? Banyak. Ya. Potensi zakat di Indonesia itu hampir 300 triliunan Pak. Yang terserap berapa Pak? Hanya sekitar 30 triliunan Pak. Tentu ini bukan berarti ini buruk ya Pak ya. Kan boleh jadi ini angka 30 triliun hanya yang terdata di lembaga-lembaga zakat resmi kan Pak ya. Ada mungkin boleh jadi ada zakat yang memang langsung diserahkan ke si berhaknya. Karena zakat itu secara dasarnya memang lebih baik kalau memungkinkan Bapak serahkan langsung. Ya. Karena tentu ini bukan berarti buruk ya Pak ya. Bapak misalnya mengundang fakir miskin datang ke rumah Bapak untuk dibagikan zakat, itu tentu baik. Tapi jaga hati. Jangan sampai itu sebagai bentuk eksploitasi kemiskinan. Gitu ya Pak ya. Alangkah lebih baiknya misalnya kita yang selaku saat ini ditakdirkan sebagai muzaki, Bapak datang ketok pintunya. Ya, diam-diam. Kalau memang tidak perlu dipoto, nggak usah dipoto Pak. Ya. Tadi bukan berarti ngelarang untuk foto ya Pak ya. Kan sekarang ada beberapa memang wajib harus foto karena sebagai laporan. Ya sudah sebagai bentuk laporan sewajarnya saja. Tapi jangan sampai kemudian ini menjadi semacam kayak tadi saya bilang apa? Eksploitasi apa? Kemiskinan. Ini kan kasihan. Maaf dia sudah tidak mampu, kemudian Bapak eksploitasi demikian rupa, kemudian dengan caption atau narasi-narasi yang menyentuh hati, itu rasa-rasanya agak berlebihan lah. Kita kan tetap perlu menjaga haibah atau harga diri si orang tadi, gitu ya Pak ya. Itu mungkin Bapak-bapak sekalian pembahasan kita pada hari ini. Mungkin ada sesi tanya jawab Pak atau apa? Ada? Oh silakan monggo Bapak sekalian, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, zakat profesi. Betul. Itu juga ditumpuk situ habis. Jadi gimana cara apakah ini bebas dari zakat? Apa bagaimana? Waalaikumsalam. Baik, ini Islam itu datang dengan jargon memudahkan. Islam itu datang dengan jargon memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan buat kita, tidak menginginkan kesulitan buat kita. Oke. Kalau Bapak misalnya ternyata profesi apa misalnya ASN atau apapun itu yang memang tiap bulan gajian 15 juta kemudian Bapak bilang tapi ini habis Nat gitu kan. Sudah ada pos-pos sendiri gitu kan. Ya karena kalau di ujung sampai haul ya kayaknya nggak ada. Ya sudah berarti memang tidak wajib zakat. Tapi saya pengen kan tidak harus zakat. Bisa sedekah. Jadi ya artinya gini, zakat itu yang wajib Pak. Karena wajib maka harus ada syarat ketentuan yang berlaku. Kalau Bapak tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku berarti tidak wajib.
Tapi saya ingin berbagi banyak cara. Bisa dengan sedekah. Gitu Pak. Jadi misalnya Bapak ternyata kalau dihitung-hitung, kalau ngitung nyampe haul kayaknya nggak nyampe deh. Nggak nyampe nisab. Memang ya secara bahasa tidak punya kewajiban zakat. Tapi kan Bapak punya anjuran untuk sedekah. Dan itu sama-sama baik Pak. Itu seperti itu Pak. Bahkan mungkin kita bilang gini. Kalau orang melakukan kewajiban kita bilang rajin nggak Pak? Iya Pak. Enggak lah. Kan masa kita bilang rajin? Bapak kerja di kantor yang setiap hari masuk jam 8 sampai pulang jam 4. Bapak bisa dibilang rajin? Ya enggak, memang kerjanya segitu kan. Gitu kan? Tapi kalau Bapak melakukan di luar itu baru kita bisa bilang apa? Rajin. Bapak zakat, ya memang sudah kewajibannya. Memang duitnya sudah cukup, sudah nyampe haul. Tapi sementara Bapak uangnya pas-pasan, tapi kemudian sedekah, nilainya lebih kan? Itu sudut pandang di situ Pak mungkin. Ya, itu seperti itu sekian zakat profesi. Ya Pak ya. Oke, ada lagi Pak? Monggo. Monggo silakan Pak. Kalau seseorang mendapatkan warisan. Oke, warisan. Nah, itu masuk kemana? Oke, baik. Seseorang mendapatkan warisan, apakah kena zakat? Ya, bahasanya. Nah, seseorang mendapatkan warisan dilihat pertama apakah nyampe nisab atau tidak. Kedua, harus nyampe haul dulu. Jadi syaratnya itu harus ada. Saya misalnya hari ini orang tua saya meninggal, kemudian saya blok dapat 50 juta. Tentu kan nggak nyampe nisab ya Pak ya. Ya sudah, berarti nggak wajib zakat. Atau misalnya sekarang saya dapat 100 juta nih, blok. Berarti kan kalau hitungannya nisab sudah nyampe. Tapi kan belum haul. Maka 100 juta ini Bapak-bapak sekalian, misalnya saya sekarang dapat 100 juta, nunggu 1 tahun lagi Pak. Kalau ternyata setelah 1 tahun itu uang masih utuh, kayaknya udah nggak bisa, udah nggak utuh gitu kan. Itu uang masih utuh, iya berarti kena zakat. Kalau enggak ya enggak. Kembali tadi konsepnya tadi, karena zakat sifatnya wajib, maka harus ada syarat ketentuan yang berlaku. Tidak semua orang wajib zakat. Tapi semua orang punya anjuran untuk sedekah. Kalau Bapak dapat warisan 100 juta, kan memang tidak wajib zakat kan Pak ya? Tapi masa nggak ada sih Pak uang denger buat saya? Gitu Pak bahasanya, gitu ya? Masa nggak ada sedekahnya? Nah itu sebagai bentuk apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebagai bentuk rasa syukur itu boleh, tapi tidak bisa dibahasakan sebagai zakat. Gitu Pak. Jadi memberi itu banyak jalurnya. Nah, kalau mau pakai jalur namanya zakat, ngikutin syarat ketentuannya. Tapi kalau pakai jalur lain ya sudah ini infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Seperti itu Pak. Gitu ya Pak ya. Ada lagi Bapak sekalian? Monggo Pak. Ini sama dulu nih. Pak silakan Pak. Jadi menyambung kalau misalnya ada orang penghasilan besar tiap bulannya misalnya, taruhlah tadi ada berdagang atau misalnya taruhlah kalau dia 20 juta. Oke. Maka pasti kena kalau dia apa namanya Setelah dipotong. nisabnya itu udah pasti kena lah ya. Tapi orang ini rajin berinfak sedekah sehingga dia itu dalam setahun itu nggak nyampe. Oke. Nah, itu gimana tadi? Kena zakat atau tidak gitu ya? Ya artinya bahwa dia bukan menghindari zakat ya. Iya betul. Memang dihadirkan saja sama dia. Betul. Satu. Yang kedua, apakah Rasul berzakat? Oke, baik. Apakah ini pertanyaan kedua menarik. Pertanyaan pertama, ada orang penghasilannya gede, tapi karena dia sangat dermawan gitu kan, tiap bulan tuh kayaknya duitnya habis buat sedekah terus. Kemudian di penghujung tahun ketika haul, ya duitnya nggak cukup. Ya sudah, dia tidak punya kewajiban zakat. Simpelnya gitu. Karena zakat itu tadi minimal ada 2 syarat terpenuhi. Nisabnya nyampe, ya haulnya nyampe. Nah, menarik Nabi ini Pak. Nabi ini kalau Bapak baca sejarah Nabi itu diangkat jadi Rasul usia berapa Pak? 40. Sebelum Nabi jadi Rasul, itu Nabi ngapain Pak? Berdagang. Dari usia berapa Pak Nabi berdagang? 12 tahun Pak. Pertama kali proses dagangnya Rasul, bisnisnya Rasul 12 tahun ketika diajak pamannya ke Syam. Jadi kalau mau dihitung-hitung, Rasul sebagai pedagang dengan Rasul sebagai Nabi itu lamaan sebagai pedagang Pak. Kalau bahasa keren sekarang tuh Rasul tuh sudah Pak freedom ekonomi Pak. Sudah bebas finansial, freedom finansial. Bukan kayak model-model kita sekarang, kita nyari duit. Tapi duit yang nyari kita.
Rasul itu sebenarnya usia 40 tahun itu sudah stabil secara finansial, Pak. Ya, Rasul itu stabil secara finansial. Rasul seringkali digambarkan, maaf tanda kutip, kelaparan ya Pak ya. Sampai dalam riwayat apa? Diikat pakai batu ya, yang sahabat pas lagi sholat dengar, kok kresek-kresek Rasul, engkau sakit? Enggak. Engkau sakit? Enggak. Sampai akhirnya ya dipaksa terus sama sahabat ditunjukin, oh pada saat itu kan Abu Bakar menangis, Umar menangis gitu kan. Ya Allah Rasul, bagaimana mungkin kamu membiarkan pemimpinan kami gitu ya. Nah tapi menariknya Rasul Pak yang disifati, maaf tanda kutip, miskin, kurang seperti itu. Kita kenal Nabi itu tinggalnya kan rumahnya mepet sama Masjid Nabawi ya Pak ya. Sampai dalam riwayat Aisyah tuh seringkali ketika haid, maaf, posisi badannya tuh di rumah, tapi kepalanya menjolol masuk ke masjid gitu ya Pak ya. Nah di masjid itu tinggal santri-santrinya Nabi Pak, yang disebut Ahlus Suffah. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah, tinggalnya di emper-emperan masjid. Itu siapa yang menanggung biaya sehariannya Pak? Nabi. Jadi menarik Pak. Nabi disifati maaf dalam miskin ya, tapi ternyata mampu untuk ngapain? Ngasih makan harus. Itu Ahlus Suffah nggak main-main Pak, jumlahnya Pak ratusan Pak. Gitu ya. Maka pertanyaan apakah Rasul berzakat? Iya. Ya. Apakah Rasul berzakat? Iya. Jadi uniknya Nabi gitu. Makanya kenapa ketika kita cerita Nabi itu harus komprehensif. Jangan dilihat dari sudut pandang Rasul maaf tanda kutip cerita kelaparannya saja. Kalau pas nyampe rumah nggak pernah nemuin apa makanan. Enggak. Rasul itu ajwadun nas. Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan. Dalam riwayat Rasul pernah ada orang datang, Rasul kasih apa? Kambing 1 lembah. Berarti Rasul kaya nggak Pak? Kaya banget. Jadi Rasul usia 40 tahun itu udah stabil secara ekonomi. Freedom finansial kalau bahasa sekarang. Ya, sudah nggak bikin uang lagi, gitu ya. Jadi kalau mau benar-benar ngikutin Nabi, wah kita usia 40 bisa sekarangnya masih nyanyi, gitu ya. Itu seperti itu Pak. Ya, jadi maka ketika berbicara tentang Rasul maaf tanda kutip lapar, miskin dan sebagainya itu satu sisi. Sisi lain Rasul itu kaya, tapi kekayaan Rasul tidak pernah disimpan untuk diri sendiri. Kan dalam riwayat Rasul itu tidak pernah menyimpan makanan lebih dari berapa hari gitu ya. Nggak ada tuh makanan yang tersisa. Rasul seringkali datang ke Aisyah habis subuh misalnya siang jam 10, ada makanan enggak? Enggak ada Rasul. Rasul pernah malam-malam tuh kelaparan Pak. Keluar kucuk-kucuk, coba ke sahabatnya, ke Abu Bakar. Sama Abu Bakar juga enggak ada makanan di rumah. Gitu kan? Datang ke ayo kita coba ke Umar yuk, siapa tahu ada makanan. Sama Umar juga. Jadi 3 orang itu Pak kucuk-kucuk malam bahasa muter-muter malam hari itu dalam keadaan kelaparan. Akhirnya ketemu ke orang sahabat, dikasih makanan. Pas lagi enak-enak makan, Rasul ngingetin Pak, ya kan? Latus alunna yauma idin anin na'im. Tahu nggak? Kita nikmat makan kayak gini tuh nanti ditanya loh di akhirat. Kebayang nggak Pak? Lagi enak-enak makan dinasihatin kayak itu, kan jadi gimana gitu Pak ya? Itu sisi Nabi tuh seperti itu Pak. Ya. Jadi Nabi diceritakan miskin, diceritakan tidak mampu makan, sering berpuasa. Tapi satu sisi Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Seperti itu Pak. Ya. Ada lagi Bapak sekalian? Monggo silakan. Yang mengenai waris tadi, Oke. Tadi kan contohnya uang. Oke, betul. Sekali mungkin kita temui yang ditinggal itu kan itu tapi berupa benda, Tanah, rumah atau apa gitu kan? Gitu. Kalau penjelasan. Oke, gini. Warisan itu definisinya apapun yang ditinggalkan mayit. Entah itu dalam bentuk uang, entah itu dalam bentuk tanah, dalam bentuk apapun itu. Ya. Maka apapun itu, maka itu disebut warisan. Saya misalnya apa kayak asuransi, apa namanya klaim asuransi itu juga nanti masuk ke warisan. Pokoknya apapun itu ditinggalkan oleh si mayit namanya warisan, gitu Pak. Jadi misalnya ternyata warisannya dapatnya tanah, ya sudah itu tanah itu ya kalau misalnya memenuhi nisab dan sebagainya kena, tapi kan nunggu haulnya, gitu. Nah kemudian tanah itu kan jadi milik pribadi ya Pak. Milik pribadi kan sebenarnya tidak kena apa? Tidak kena zakat. Kan gitu. Milik pribadi kayak Bapak punya tanah dan tanah itu memang milik pribadi, Bapak tidak jual, Bapak tidak perjualbelikan, kan itu nanti tidak kena zakat. Yang kena zakat adalah uang yang berputar. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi yang definisi warisan adalah apapun yang ditinggalkan si mayit. Entah itu uang cash, entah itu benda logam mulia, atau entah itu misalnya dalam bentuk tanah, rumah, mobil dan sebagainya, itu kita sebut apa namanya? Warisan. Pak ya.
Ada lagi Pak? Satu tadi yang masalah barang yang digunakan kan tidak kena zakat ya. Oke. Misalnya ada satu keluarga, suami istri yang punya 7 mobil. Punya 7 mobil, oke. Itu dia pakai, mobil itu dia pakai. Kadang dia pakai yang ini, kadang dia pakai itu. Memang koleksi mereka. Betul. Mereka tidak punya, tidak lihat jual model, mereka Betul. senang saja. Atau orang yang punya rumah tapi tidak dikontrakan, tidak diputar uang. Nah, tapi ya sekali-sekali mereka tinggal di situ juga. Apakah itu kena zakat? Nah, terus tadi yang masalah barang temuan misalnya. Oke. Kita menemukan satu batang emas misalnya, ya kan? Nah, terus kan 20% yang harus keluar ya, 20% ya. Betul. 20% harus keluar. Tapi kan itu berupa barang yang harus dijual dulu berarti kalau Betul. Karena nggak bisa main potong gitu aja. Betul, nggak bisa main potong aja gitu. Nah, itu gimana Kak? Misalnya sudah ini gimana ceritanya dijual juga susah kadang-kadang. Taruhlah bukan emas. Barang yang ditemukan itu barang yang taruhlah bentuknya apa gitu ya. Iya, baik, ya. Itu gimana? Baik. Pertama yang barang temuan dulu. Gini, dari barang temuan kan nanti ada cara-caranya Pak ya. Jadi barang temuan itu bukan milik Bapak. Pertama, bisa menjadi milik Bapak dengan syarat. Ini, kalau Bapak nemuin barang itu secara fikih minimal diumumin 1 tahun. Tapi tidak serta-merta semua barang harus diumumin 1 tahun ya Pak ya. Tergantung nilainya. Kalau nilai tinggi ya 1 tahun. Dan 1 tahun ini tidak harus setiap hari Bapak umumkan. Oke, mungkin bulan-bulan pertama Bapak bisa setiap hari. Bisa mungkin lewat status WA dan status Facebook dan sebagainya. Tapi nanti bulan kedua mungkin sepekan sekali. Sampai bulan ketiga mungkin sebulan sekali. Sampai selesai yang penting selama 1 tahun itu ada pengumuman. Kalau misalnya ditemukan emas batangan di Masjid Al-Falah misalnya 1 kilo beratnya, gitu ya. Setelah 1 tahun misalnya Pak ya, tetap tidak ada yang mengklaim. Ya, setelah 1 tahun tidak ada yang mengklaim, maka barang itu punya Bapak. Barang itu punya Bapak, tapi punyanya tidak murni sepenuhnya. Artinya apa? Kalau ternyata setelah Bapak pakai itu barang temuan, kemudian beberapa waktu kemudian setelah 1 tahun ya Pak ya, ada yang mengklaim dan benar punya dia, maka Bapak wajib mengembalikan. Meskipun sudah pakai, ya, Bapak wajib mengembalikan. Jadi kepemilikan atas barang temuan itu bukan kepemilikan absolut. Nah, terkait misalnya emas ditemukan dan sebagainya, itu sebenarnya prosesnya ya betul ya tadi harus dijual dan sebagainya. Intinya kan tadi memang agak sulit ya, Pak. Kalau emas gitu ya, kan ini nanti konsepnya kayak barang tambang, Pak. Barang temuan itu masuk ke situ. Ya, orang nambang nemu emas dan sebagainya itu 20%. Maka 20%-nya ya tadi boleh tadi misalnya dipotong, boleh nanti diuangkan dulu. Intinya memang harus dikeluarkan senilai 20%. Seperti itu, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang terkait dengan apa? Punya banyak rumah, punya banyak mobil gitu ya Pak ya. Itu punya banyak aset lah, ya. Bukan untuk jual beli. Oke. Ada orang punya banyak rumah, ada orang punya banyak mobil, tapi memang bukan buat jual beli, memang punya saja. Ya memang secara fikih tidak kena zakat Pak. Ya, secara fikih tidak kena zakat. Bapak punya misalnya mobil 5, ya Pak ya. Bapak punya mobil 5, ya memang dipakai meskipun tidak tiap hari semuanya dipakai kan. Ya ganti-ganti lah. Misalnya kayak pakai seragam, Senin pakai ini, Selasa pakai ini misalnya gitu kan. Ya sudah itu nggak kena. Ya, pokoknya beli barang untuk dipakai itu tidak kena zakat. Ya, tentu ini nanti sudut pandang zakatnya, sudut pandang tabdirnya tentu beda lagi ya Pak ya. Karena kita bicara tentang zakatnya, bukan bicara tentang ini nggak dipakai berarti mubazir, nanti ada hisabnya. Itu beda lagi kasusnya ya Pak ya. Kita bicara tentang nih barang saya punya rumah 3, saya pakai 1, 2-nya nganggur, saya pakai sewaktu-waktu kayak misalnya beberapa orang punya villa misalnya di mana di Puncak, kan kadang makanya nggak tiap hari, sebulan sekali, 2 bulan sekali atau sepekan sekali gitu kan. Tapi memang tidak disewakan tidak, dijual pun tidak, dan tidak ada zakat. Seperti itu Pak. Termasuk tanah nggak? Termasuk tanah ya? Kalau tanah kita punya tapi nggak ditanemin, tapi sekali-sekali kita ke situ. Enggak, itu nggak kena. Karena gini, makanya kenapa anggap misalnya ternyata kena zakat, kan nanti lama-lama harta kita berkurang kan Pak ya? Nilainya. Taruh misalnya Bapak punya tanah 1 hektar nih, kan gede ya 1 hektar, kalau dijual pasti lebih dari nisab lah. Tapi tanah itu Bapak tidak garap apapun itu. Misalnya itu tanah kena zakat, kan lama-lama nanti kepotong kan, lama-lama habis itu tanah, gitu ya. Maka uangnya harus diputar Pak. Jadi ini sebenarnya perintah zakat ini secara tidak langsung perintah untuk supaya kalau kamu punya barang itu manfaatkan, diputar.
Jangan jadi benda pasif. Gitu, jangan jadi benda pasif. Malah dalam bab fikih ada namanya ihyaul mamad. Menghidupkan barang-barang mati, maksudnya tanah nganggur. Itu nanti negara tanda kutip punya kebijakan ini nggak boleh ada tanah nganggur. Gitu ya. Itu seperti itu. Jadi dalam bab fikih pun ada pembahasan khusus tentang ihyaul mawad, menghidupkan atau memanfaatkan sesuatu yang tidak dimanfaatkan kayak tanahnya ada pemiliknya, gitu. Tapi kemudian tidak digarap. Itu nanti ada anjuran-anjurannya dalam bab fikih. Tidak kena zakat. Gitu ya. Ke dalam tidak kena zakat. Seperti itu ya Pak ya. Kalau tanah yang di situ tadi dijual, kena zakatnya apa? Iya itu. Kalau beda lagi kalau dijual, gitu ya. Kalau dijual beda lagi, gitu ya. Artinya kalau hanya tanah dimiliki tidak. Tapi kalau ketika dijual, itu nanti kena zakatnya. Gitu ya Pak ya. Itu seperti itu. Nah, kena zakatnya kalau pakai, jadi ada dua pendapat. Ada yang bilang pendapat pertama itu kalau tanah yang dijual itu tidak harus pakai haul. Yang penting nyampe nisabnya, maka pada situ potong zakatnya. Pendapat kedua yang bilang tetap harus disyaratkan apa? Haul dulu. Jadi jual tanah sekarang laku 300 juta, wajib zakatnya nggak sekarang. Wajib zakatnya kapan? Setahun kemudian. Kalau uangnya masih ada. Kayaknya lebih aman pakai pendapat yang pertama ya Pak ya. Setelah jual tanah itu dibeli tanah lagi kan? Dibeli tanah lagi, betul. Nah itu makanya berarti pakai kalau yang kayak gitu pakai pendapat kedua, gitu kan? Berarti nanti zakatnya nunggu 1 tahun lagi, gitu ya. Jadi tinggal lihat Bapak pilih opsi mana lah, gitu ya. Kalau mau lebih aman supaya saya lebih pengen zakat ya pakai opsi yang pertama. Ketika cash dapat 300 juta, ya potonglah zakat. Zakatnya berapa? 2,5% kan kecil ya Pak ya. 3,5 juta, 300 juta zakatnya 2,5% ya cuma 7,5 juta. Kecil lah Pak ya. Bit second Pak. Gitu ya Pak ya. Baik, bisa dipahami Bapak sekalian ya. Baik, itu saja mungkin Bapak sekalian pembahasan kita pada hari ini. Semoga kajian kita bermanfaat pada sore hari ini. Hadana wa iyyakum ajma'in. Allahumma la tahrimna al-khair min indaka li syarri min indana. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.